Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang apa yang seharusnya kamu lakukan selanjutnya dalam kisah percintaanmu. Oke. Di sini aku akan mencoba menarik energi dari kalian, bagaimana cerita uh, cinta kalian dan apa yang seharusnya kalian lakukan untuk selanjutnya dalam bertindak untuk hubungan kalian ini ya, atau dalam percintaan kalian ini, apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk kisah percintaanmu selanjutnya. Kita cari tahu dulu ya, ceritanya seperti apa kisah cintamu. Aku lihat di sini mungkin ada sebagian dari kalian yang memang sudah menikah atau berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi kamu di sini sudah merencanakan pernikahan dengan seseorang tapi belum terrealisasi sampai sekarang ya, masih tertunda atau ya belum ada pergerakan sampai sekarang untuk menuju ke pernikahan seperti itu ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin pernah melakukan kesalahan sama kamu, dan di sini aku lihat dia ingin sekali meminta maaf kepadamu. Aku lihat cukup besar ya, cukup besar rasa bersalah dia atau masalah yang pernah dia buat ke kamu, sehingga di sini dia sangat-sangat memohon pengampunan kamu, forgiving and learning. Nih, lihat ya, ada seseorang di sini. Nah, ini yang ingin meminta maaf. Lihat tangannya dikepal sambil menunduk ya, kayak bersujud gitu meminta maaf. Jadi kalau aku rasa dia ini punya masalah dengan kamu cukup besar, sehingga benar-benar yang ingin memohon, meminta maaf sama kamu. Ya, memohon permintaan maaf sama kamu. Karena mungkin di sini kamu sudah lelah, kamu sudah capek dengan dia, kamu sudah tidak bisa lagi atau sudah tidak sanggup lagi memberikan maaf, kesempatan, atau harapanmu sudah tidak bisa lagi kamu gantungkan ke dia, sehingga di sini kamu lebih memilih untuk move on, lebih memilih untuk merilis energi dia jauh-jauh dari kamu. Aku lihat di sini ya, kamu lebih memilih untuk pergi atau move on dari dia. Aku lihat selama ini memang kamulah orang yang selalu effort untuk hubungan ini. Kamu yang selalu mengusahakan atau berusaha untuk menunjukkan cintamu ke dia, untuk mengusahakan agar hubungan di antara kalian ini selalu terjalin seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini apa ya, bisa jadi dia ini tidak memperlakukan kamu sebaliknya gitu loh. Apa sih namanya? Ada timbal balik ya, bukan sebaliknya tapi timbal balik. Dia tidak melakukan timbal balik dengan kamu. Jadi cuman kamu yang selalu berjuang di sini aku lihat. Ya, sehingga di sini kamu menginginkan cinta baru. Kamu menginginkan seseorang yang baru dalam hidupmu untuk menjalin suatu hubungan bersamamu. Ya, kalau aku lihat di sini kamu lebih mengharapkan orang baru aja. Oke, very soon akan ada sesuatu yang akan clear di sini, akan terbongkar, akan jelas, akan selesai ya. Entah itu apa, tapi ini akan segera. Bisa jadi kamu benar-benar clear menyelesaikan perasaanmu dengan si dia, orang lamamu, dan segera bisa bertemu dengan orang baru atau bagaimana. Tapi intinya di sini akan ada sesuatu yang terjadi segera. Oke, kita lihat dulu cerita lengkapnya dari tarotnya ya.
Jadi sebenarnya dari awal ya, kamu itu tahu bahwa hubungan ini tuh sebenarnya memang benar-benar sudah hampir berakhir atau memang sudah hancur, sudah berantakan, sudah sebenarnya sudah nggak bisa lagi dipertahankan. Cuman memang kamu itu menunda untuk mengakhiri hubungan ini karena khawatir, takut kamu lebih menderita kalau misalkan kamu tidak bersama dia, atau kamu menderita atau menyesal kalau misalkan meninggalkan dia. Banyak ketakutan-ketakutan yang akhirnya di sini membuat kamu menunda tindakan kamu untuk datang ke dia, kayak gitu ya. Kalau aku lihat kalau datang ke dia, meninggalkan dia seperti itu ya. Sehingga di sini walaupun kamu tahu hubungan ini tuh sudah hampir hancur ya, kamu tetap menggenggam erat hubungan ini sehingga di sini kamu yang terluka gitu. Sama lah kayak misalkan kita andaikan dengan kaca gelas deh, gelas yang sudah retak, gelas yang sudah pecah, tapi tetap kamu pegang. Siapa yang terluka? Kamu sendiri. Nah, itu yang kamu rasakan. Kamu tetap memegang sesuatu yang memang sudah hancur. Ya, kamu tetap tidak mau membuang sesuatu yang hancur itu. Sehingga siapa di sini yang terluka? Kamu. Karena kamu yang masih menggenggam hubungan ini, gitu ya. Dan kamu selalu mencoba untuk mempertahankan, mencoba untuk memulihkan. Makanya di sini kamu yang selalu effort, makanya di sini kamu yang selalu berjuang untuk hubungan ini. Tapi si dianya entah kemana ya. Sehingga kalau memang ini the tower, seharusnya kamu mengikuti apa kata hatimu ya. Seharusnya kamu tinggalkan sejak awal ya, agar kamu tidak terluka di sini. Memang kalau sudah hancur, sudah retak, itu memang akan sulit untuk bisa diubah, untuk bisa tetap utuh, itu sulit gitu ya. Dan itu mungkin bahkan tidak bisa lagi kembali utuh sama seperti dulu, kecuali dihancur leburkan, ya kan? Dihancur leburkan, ditata kembali kayak gitu. So, ya, kalau aku lihat di sini kamu lebih banyak rasa terlukanya ya. Oke, the moon. Kamu tahu bahwa selama ini pun kamu merasa tidak nyaman dan tidak aman ya bersama dia. Banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian, bahkan komunikasi pun buruk aku lihat di sini. Jarang sekali ada komunikasi. Jadi nggak tahu deh kenapa kamu masih mempertahankan hubungan ini ya selama ini sehingga orang-orang itu mungkin memang beranggapan bahwa kayaknya kamu dengan dia baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Ada seseorang di sini yang tidak jujur ya, kalau aku lihat di sini. Banyak sekali ketidaksepakatan, ketidakamanan yang muncul dalam hubungan ini. Bahkan ada seseorang di sini yang tidak jujur, sehingga di sini kamu mungkin dari ini ya, mungkin karena selain kamu cinta memang sama dia, terus itu juga kamu itu pengen tahu dia ini bisa nggak sih jujur sama kamu. Coba sih, kamu sedang menunggu kejujuran dia, gitu ya. Bisa jadi karena kamu tetap menunggu di sini, kamu tetap menunda untuk meninggalkan dia karena kamu berharap bahwa dia bisa jujur sama kamu, bisa cerita dengan semua apa yang selama ini dia tutup-tutupi ke kamu. Karena di sini akhirnya di sini kamu menunda untuk mengambil suatu kesimpulan, makanya di sini kamu menunggu, gitu ya. Tapi endingnya ya kamu juga yang terluka. Oke. King of Pentacle. Dan karena sejujurnya pun kamu dengan hubungan ini tuh belum merasakan ada pencapaian yang selama ini kamu harapkan di hubungan ini ya. Jadi kamu punya pengharapan bersama dia kamu bisa mencapai suatu hubungan di taraf tertentu gitulah ya. Kamu pengen misalkan yang tadinya PDKT pengennya ada komitmen gitu, misalkan paling nggak ada kata kita pacaran gitu ya. Pengen kamu itu memiliki pencapaian di hubungan ini, tapi ternyata
sampai kamu tersakiti yang seperti ini pun belum ada itu kata pencapaian di taraf yang kamu inginkan, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya, kamu ingin dulu itu kamu masih kayak percaya diri bahwa pasti bisa kok, pasti bisa dia memberikan aku suatu kepastian, pasti bisa kok dia itu memberikan aku komitmen. Kamu dulu itu masih masih ya positive thinking lah sama dia, masih percayalah ke dia bahwa dia bisa lah jujur, bisa memberikan kamu komitmen. Tapi sayangnya di sini kamu yang sengsara ya. Kalau aku lihat di sini ada suatu masalah yang sangat mengakar tentang hubungan kalian ini, tentang kepercayaan ya, tentang kepercayaan, yaitu tadi karena dia berbohong ya, karena dia nggak jujur, tapi kamu tetap percaya aja. Jadi ada masalah tentang kepercayaan kamu salah mempercayai seseorang kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga memang ada sikap kecemburuan, egois, manipulatif, terus itu mendominasi. Entah ini siapa, bisa jadi dari kedua belah pihak, bisa jadi dari satu pihak yang orangnya itu cemburu, egois, manipulatif, terus mendominasi, sehingga memiliki taktik strategi agar si pasangan itu melekat ke dia, sulit untuk bisa melepaskan dia gitu loh. Bisa jadi si dia memiliki sifat yang manipulatif dan mendominasi, sehingga kamu kayak sulit gitu untuk bisa melepaskan diri dari dia. Dan aku lihat di sini memang kalau udah King of Pentacles melambangkan seorang pria tua ya, mungkin dia seorang pria atau lebih tua dari kamu, atau ya kalian kondisikan aja kalau misalkan dia wanita ya, bisa jadi dia wanita lebih tua dari kamu, atau kamu pria yang lebih tua dari dia, atau gimana deh ya. Pokoknya di sini umur kalian itu nggak setara ya, nggak seumuran gitu aku lihat ya. Terserah deh siapa yang mau lebih tua usianya ya. Yang penting di sini umurnya tidak setara di antara kalian. Ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda di sini. Dan sejujurnya si dia ini orang yang belum seimbang. Orangnya juga nggak sabaran. Orangnya sembrono ya. Bahkan memang tidak bisa dipercaya, belum stabil juga hidupnya ya. Bahkan kalau aku lihat selama ini dia tidak pernah mendukung kamu dalam hal apapun. Karir, dia masa bodoh sama kamu. Apa yang mau kamu lakukan juga dia kayaknya nggak banyak terlibat ya, atau mungkin nggak pernah terlibat dengan apa yang kamu lakukan kayak gitu ya. Bahkan aku lihat juga tidak setia juga sama kamu. Dia mungkin pernah selingkuh, dia pernah mengkhianati kamu atau apa gitu ya. Okay. Seven of Cup. Dan aku lihat di sini kamu selalu berusaha ya, mencoba untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di hubungan kalian, masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Kamu yang selalu memulai untuk mengejar dia untuk menyelesaikan masalah di antara kalian, atau membuat dia ya menyelesaikan masalah gitu loh, agar hubungan ini tuh bisa langgeng. Ini aku lihat di sini kamu yang pokoknya selalu banyak usahanya. Pokoknya kamu yang selalu memulai untuk membuat dia itu menyelesaikan masalah yang menghambat hubungan kalian. Dan niatnya kamu adalah kamu ingin menyusun rencana untuk masa depan kalian. Jadi nggak cuma stuck gini-gini aja, gara-gara masalah ini lagi kalian bertengkar lagi, berpisah lagi, on off lagi. Jadi nggak maju-maju hubungannya, nggak ada perkembangannya, nggak ada kelanjutan ceritanya gimana ya, gini-gini lagi gara-gara masalah ini lagi gitu ya kalau aku lihat di sini. Nah jadi kamu itu selalu yang berusaha untuk effort untuk memperbaiki masalah atau menyelesaikan masalah di antara kalian, karena niatnya kamu adalah ingin adanya perkembangan untuk masa depan hubungan kalian
Ya, tujuannya ke depan ini mau digimana ini hubungan, itu pengennya kalian ya disusun gitu. Tapi aku lihat apa ya, kayak kayak nggak ada deh niatan dari dia untuk melakukan itu ke kamu. Oke, kalau di Ace of Cup ya, aku rasa akan ada seseorang, orang baru nih, orang baru ya, datang ke kehidupan kamu ya, dan dia akan memberikan perasaan yang segar ya, beda ya, mungkin karena dia juga orang baru ya, dia akan memberikan sesuatu perasaan yang segar untukmu, dan aku lihat di sini kamu mungkin akan berteman ya, lebih ke berteman dulu. Jadi ketemu dengan orang baru, kemudian kalian akan menjadi teman dekat terlebih dahulu ya, bahkan menjadi teman yang cukup berarti bagi kalian. Dekat lah, kalau dikit aku lihat di sini mungkin akan menjadi dekat dulu sama kalian. Kemudian baru di sini akan menunjukkan perkembangan ke tingkat yang lebih intens ya. Sehingga memang step by step, kalau aku lihat di sini step by step ya, kalian akan mengalami transformasi ya, yang memang perlu untuk kalian lakukan dalam hubungan. Dan yang penting di sini adalah ya, sarannya yang penting di sini adalah percayai insting kamu. Hindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit di antara kalian berdua, dan ikuti aja berdasarkan penilaian pada emosi dan insting kamu bersama si orang baru itu. Ya, jangan libatkan masa lalumu ke orang baru ini, gitu. Ya, jadi kalau yang berlalu ya udahlah, biar berlalu. Sifat orang lama itu belum tentu ada di sifat orang baru ini, sehingga nggak usah dibawa-bawa cerita lama itu ke cerita baru ini. Kalau aku lihat akan ada orang baru. Nah, ini nanti ketika kalian bertemu, kenalan, itu mungkin akan lewat akan menjadi teman dulu, teman, abis itu deket, lebih intens. Nah, baru nanti mulai bertransformasi jadi ada rasa suka, mulai ada kepercayaan diri, keberanian. Nah, bisa jadi step by step ya. So nggak langsung kalau aku lihat. So jadi jangan pernah membawa masa lalumu ke hubungan barumu. Pastikan itu. Ikuti saja instingmu, ikuti saja apa yang hatimu katakan. Ya, jangan libatkan, oh, ini orang kayak gini nih. Kok ini sama ya sifatnya kayak yang si orang lama? No, jangan banding-bandingkan dia dengan orang lama. Stop. Kalau kamu memang ingin sudah berakhir dengan orang lama, jangan dibawa-bawa orang lama. Memang penting, memang perlu ya pembelajaran dari masa lalu, itu penting memang. Tapi jangan diafirmasi gitu loh. Jangan divisualisasikan, jangan diafirmasi, jangan dipikirkan. Biarkan, oke, situasi ini kok sama ya kayak dulu. Oke, biarkan. Biarkan itu menjadi antisipasi. Ya, jadi kamu kalau misalkan tahu-tahu dia beneran begini, aku akan begini. Tapi jangan diafirmasi, cukup tahu aja gitu loh. Ya, karena afirmasi itu takutnya memang beneran jadi doa, beneran terjadi gitu ya. Karena ini orangnya orang baru gitu kalau aku lihat, dan ini kalau aku lihat juga masih ada Knight of Cup, masih rapuh, Ace of Cup juga masih rapuh gitu ya. Nih, kayak ini kan kayak cawan, gelas, piala itu ya. Ada air, tapi airnya itu bukannya masuk, tapi keluar. Jadi ini nih masih belum stabil. Ya, jadi untuk membuat air masuk ini aja masih bleber-bleber keluar ya, atau masih salah arah. Apalagi kamu masih campur adukan dengan Knight of Cup reverse ini. Takutnya ini beneran jadi doa gitu. Akhirnya gagal lagi nanti dengan hubungan orang baru ini. Gitu ya. Kalau potensi ada. Ya, kalau aku lihat di sini. So, ikuti aja kata hatimu, ikuti alurnya, nilai dengan pengetahuanmu dan emosionalmu
ya, sesuai dengan apa kata hatimu. Karena kalau aku lihat di sini, sejujurnya banyak loh orang di sekitar kamu, ya, entah itu memang dari circlemu atau memang dari teman kerjamu atau di manalah ya, pokoknya di sekitar kamu itu, orang-orang di sekitar kamu itu merasa kagum sama kamu dengan kepribadian kamu, dengan apa ya, dengan diri kamu yang bisa gitu membentuk koneksi yang baik dengan orang-orang sekeliling kamu gitu ya. Cara kamu berinteraksi, cara kamu berkomunikasi, cara kamu mendekati mereka, itu mereka suka gitu loh. Sehingga ini yang membuat mereka merasa tertarik sama kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, yakinkan pada dirimu untuk bisa melakukan langkah yang lebih kuat dan pasti, untuk bisa memberikan pengaruh yang kuat juga pada seseorang yang memang entah memang kamu juga suka sama dia kayak gitu ya. Intinya kalau misalkan ini orang baru ya, udah mulai kenalan nih sama kamu dan kamu klik gitu, ih ganteng ya, cantik ya gitu, atau karakternya bagus nih gitu, dan dia juga menunjukkan ada ketertarikan juga sama kamu, berikan langkah yang kuat, berikan langkah yang pasti, yakin, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena ini masih gampang rapuh ya hubungannya. So, pastikan kalau misalkan kamu memang suka, tunjukkan bahwa kamu suka. Jangan sok jaim-jaim. Ya, tunjukkan aja kalau kamu memang suka kayak gitu ya. Cuman jangan menunjukkan keposesifan, agresif gitu, jangan juga. Tunjukkan aja. Yang penting dia tahu bahwa kamu pun suka sama dia. Tapi ya jangan sampai dia ngelarang, nggak boleh deket sama laki-laki lain, jangan deket sama perempuan lain, nggak gitu juga. Tunjukkan aja bahwa ya aku suka sama kamu gitu ya. Tapi bukan berarti kamu membatasi langkah atau apa namanya itu, pertemanan dia ya. Jangan, yang penting kamu tegas bahwa ya aku suka juga sama kamu gitu ya. Karena di sini memang kamu punya peluang ya untuk memberikan apa itu namanya, penilaian yang baik dari terhadap dia gitu loh. Dia akan, kalau misalkan kamu di sini menunjukkan rasa sukamu ke dia, dia akan menilai, dia akan memberikan poin plus gitu loh, menilai dengan poin plus bahwa oh oke, kamu suka sama aku dan sebenarnya aku juga suka sama kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu ada poin plus daripada yang lain-lainnya. Kalau misalkan ada yang lain-lainnya juga itu suka sama dia gitu loh. Cuman kan mereka mungkin nggak mengutarakannya secara langsung. Kalau kamu mungkin mengutarakannya, sehingga kamu dapat poin plus gitu loh. Lebih mendapatkan perhatian gitu loh dari dia. Paham ya? Nah ingat ya, karena ini masih Ace of Cup ya, air itu keluar bukan masuk ke dalam, keluar ya. Jadi jangan salah paham, sebenarnya hubungan ini masih rapuh. So harus ada saling pengertian dari kedua belah pihak. Harus ada apa sih namanya ya, timbal balik atau interaksi yang saling memberi dan menerima gitu ya. Jadi kalau misalkan dia menunjukkan rasa sukanya, maka kamu pun tunjukkan kalau memang kamu kalau kamu memang suka sama dia. Kalau enggak, ya udah nggak usah gitu loh ya. Beri ketegasan yang kuat pada dirimu, oke? Jangan ragu-ragu. Cuman ya itu, jangan sampai kamu posesif, agresif gitu, jangan ya. Yang penting tunjukkan aja, oke? Karena di sini ada Knight of Cups ya, aku lihat kamu masih terbayang-bayang dengan hubunganmu di masa lalu dengan si orang masa lalumu ini. Gini, kalau aku rasa kamu itu masih punya rasa ketakutan akan hubungan di masa lalu, karena kamu berdealing dulu kamu itu mantannya atau apa nih aku sebutnya, orang masa lalumu ini memang pernah membuat rencana suatu pernikahan dengan kamu. Udah buat rencana nih aku lihat ya, tapi gagal, tapi tertunda, tapi tidak terrealisasi sampai sekarang, sehingga kamu kayak apa ya, nggak mau lagi mendengarkan kata-kata manis, rencana-rencana manis seperti itu. Karena di sini kamu pernah mengalami pengalaman yang membuat kamu terbuai, tapi endingnya menyakitkan seperti itu ya.
yaitu pernah buat rencana pernikahan tapi tak ada yang terrealisasi sampai sekarang. Yang tadinya hubungan kalian itu terlihat baik-baik saja, tahu-taunya dia berubah sikapnya dan ternyata dia selingkuh seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini dulunya itu pernah melakukan penyalahgunaan tentang sesuatu. Akhirnya ya udah, ketika masih sama kamu dia kena batunya ya. Dia di kalau misalkan dia pernah korupsi gitu ya, atau pernah mengambil uang seseorang atau perusahaannya atau gimana deh, itu dia dikejar-kejar untuk mengembalikan uang itu. Atau misalkan dulu dia pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, dia akhirnya ditangkap ditangkap polisi ya, untuk rehabilitasi atau bagaimana. Intinya banyak masalahnya. Nah itu sih sebenarnya yang ngebuat kamu ini merasa kayak ada ketakutan, ada trauma dari masa lalumu yang masih sangat wanti-wanti banget. Takutnya akan kamu afirmasikan ke dia, atau kamu masih bawa-bawa ke orang barumu kayak gitu ya. Sehingga antisipasinya adalah itu, jangan kamu bawa-bawa, oke? Jangan kamu bawa-bawa itu ke hubungan ini, karena kalau aku lihat apa ya, ini juga masih butuh perjuangan, karena ini memulai dari nol ya. Ini memulai dari nol. Oke, kalau gitu apalagi ya yang mau dicari? Oh, ciri-ciri orang baru ya. Ciri-ciri orang barunya ini akan seperti apa? Kita lihat. Ciri-ciri orang baru yang akan datang ke kamu seperti apa? Mungkin fisiknya dulu ya. Fisiknya itu seperti apa? Oke, gray hair itu ini ya. Mungkin rambutnya itu diwarnain jadi abu-abu, bisa jadi, atau mungkin memang rambutnya abu-abu atau gimana, atau mungkin kayak udah ada beruban rambutnya sehingga kayaknya kayak warna abu-abu atau gimana. Pokoknya ini ada rambutnya yang warnanya abu-abu ya. Delicate bone structure, dan struktur tulangnya halus. Maksudnya itu kayak apa ya, kayak stabil gitu loh, kayak gimana ya, kayak artis-artis Korea gitu loh ya. Jadi nggak gede gitu loh ya. Struktur tulangnya itu nggak besar, tapi kayak slim. Slim ya, kayak small hand gitu ya, kayak tangannya itu kecil, kakinya kecil, yang kayak gitu. Intinya tingginya itu proporsi gitu loh. Kalau dilihat itu kayak proporsional gitu. Kalau cowok itu kayaknya tingginya pas, terus itu tulangnya itu pas gitu loh. Kalau perempuan juga gitu, kayak tulang dengan tingginya itu kelihatannya itu enak gitu dilihat. Jadi proporsional ya, proporsional tulangnya itu. Jadi kayak bagus lah body kayak gini kalau aku lihat ya. Oh, dia dark skin ya, kulitnya agak gelap ya, kulitnya ada yang gelap, ada yang blue eyes. Oh, mungkin dapat bule nih, ada yang mungkin dapat bule ya dari kalian. Oke, body hair. Mungkin tubuhnya itu banyak rambutnya ya, bukan berarti mau kayak monyet, enggak. Maksudnya kayak ada kan perempuan misalkan yang dia juga sebenarnya punya kumis gitu ya, terus itu di bagian rahang-rahang ini kan kadang ada bulu-bulu halus kayak gitu. Maksudnya yang kayak gitu ya, dia intinya bulunya ada lah gitu ya, yang bukan yang kinclong banget nggak ada bulu, enggak, dia masih ada bulu-bulu di tubuhnya kayak gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya, orang yang banyak bulu, maksudnya nggak kayak monyet gitu juga enggak, maksudnya yang kayak bulu-bulu tipis gitu, aku lihat justru malah orang-orang kayak gitu loh manis gitu kalau menurut aku. Ada yang tinggi ya, orangnya tinggi, jadi keren lah ini mah kalau aku lihat ya. Ada blonde hair tuh kan ya,
Jadi kayak mungkin sebagian ada yang bule-bule gitu deh dapatnya. Ada ini blonde hair, bisa jadi ini diwarnain juga sih ya. Ada yang bisa jadi diwarnain. Ini ada yang ada yang blue eyes, blonde hair, tall, terus delicate bone structure. Jadi keren lah ini mah ya. Round face, wajahnya tuh bulat ya, ada yang bulat. Terus olive skin, wow. Kulitnya tuh kayak natural warm gitu loh, antara natural dan warm undertone gitu loh ya. Jadi kayak warna-warna kulitnya si siapa itu namanya olive, zaitun. Kalau mateng gitu loh kan agak coklat-coklat, ijo kecoklatan kayak gitu, tapi ya bukan ijo kayak Hulk gitu, enggak lah ya, tapi kayak warm gitulah ya, pokoknya enak deh, bagus bagus ngeliatnya ya. Jadi kayak dark skin, mungkin dark skinnya itu kayak kinclong mengkilap, tapi warnanya kalem gitu, warm gitu ya, hangat. Ya pokoknya kayak natural ke warm undertone gitulah ya. Kalau kalau cewek-cewek yang suka dandan nih tahu nih maksudnya lah ya. Oh, ada yang berotot. Mungkin kalau laki-laki berotot, tapi nggak menutup kemungkinan perempuan juga berotot ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Oh, ada yang oval juga wajahnya. Jadi ada yang bulat, ada yang oval. Almond eyes. Nggak sipit ya, tapi nggak belok banget juga, sedeng lah. Di ya apa ya? Cantik sih mata almond eyes ini. Bulat, bulat ya, ya kayak almond itulah ya. Kalian tahu lah yang almond eyes itu. Oke, dua lagi deh. Ada juga red hair ya, jadi mungkin dia suka diwarnain ya rambutnya ya. Ini ada yang gray hair, ada yang blonde hair, ada yang red hair ya, suka ngewarnain rambut ini. Atau mungkin warna ini apa namanya, warna rambut kena sinar matahari, bisa jadi enggak ya. Ini kayaknya diwarnain, suka warna rambut diwarnain warna merah kayak gitu ya. Itu ada tan skin. Oke, tadi itu banget ya, cerah banget jadi nggak kelihatan. Oke, aku turunin pencahayaannya. Kelihatan ya? Sedikit-sedikit lah ya, kelihatan sedikit-sedikit. Oke? Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk ciri-cirinya nggak harus semuanya ini ada di satu orang. Bisa jadi ternyata di kamu kenalnya sama orang yang misalkan gray hair, terus itu delicate bone structure, terus mungkin dark skin, terus itu orangnya tinggi, orangnya punya banyak rambut, udah itu aja. Ya it's okay, no problem, nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi intinya gini, siapapun dia, tetap ya, dia adalah dia, bukan dia masa lalumu ya. Jadi jangan dibawa-bawa ya orang-orang masa lalumu itu ke kehidupan percintaanmu yang akan kamu mulai kembali gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Kalau misalkan ternyata kamu pas dengar bacaan ini belum ada yang datang ke aku, ya udah nggak masalah gitu ya. Mungkin memang si orang itu ya, orang baru ini juga memang belum datang, memang belum waktunya untuk bagi kamu bertemu dengan orang baru ini ya. Bisa jadi ya dalam proses lah ya, semesta itu tahu kok kapan tepatnya kamu akan bertemu dengan orang yang memang udah ditakdirkan untukmu gitu ya. Jadi sabar aja gitu ya. Ini bisa dibilang kayak potensi kok, potensi akan bertemu dengan orang yang sosoknya seperti ini. Kalau memang sudah bertemu dengan dia, ya dihargai aja gitu ya. Kalau memang masih kalau ngerasa serak ya dilanjutin. Kalau nggak ngerasa serak ya jangan dikasih PHP, jangan di PHP-in, dibuat jadi jelas kalau kita nggak suka sama dia gitu ya. Intinya seperti itu aja.
Oke, untuk zodiaknya di sini ini bisa jadi zodiak kamu, ini bisa jadi zodiak orang barumu ya, atau ini zodiak orang lamamu karena di sini masih ada energi-energi orang lama ya. Ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau memang kalian memang benar-benar mengharapkan orang baru, ya silahkan diafirmasi aja agar segera orang baru ini datang ke kehidupan kamu. Tapi kalau misalkan kamu masih ingin menyelesaikan dengan orang lamamu atau ingin kembali dengan orang lamamu, ya monggo-monggo aja, nggak masalah ya. Oke, aku rasa cukup, nggak usah marah-marah kalau memang ini belum terjadi pada kalian ya, santai aja. Oke, aku rasa kalian memang orang-orang yang orang-orang bijak, orang-orang yang cerdas, so nggak usah pakai emosi. Orang cerdas itu bertindak tidak dengan emosi. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.